Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi Ahmad Nurdiansyah, mahasiswa Universitas Jasa Unggul semester ganjil 2020. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia pelajaran kalimat efektif. Presentasi ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah UAS di tahun 2020. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan secara singkat, jelas dan tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar ataupun pembaca secara cepat, tepat dan sesuai maksud pembicara atau penulis. Jadi kalimat efektif adalah suatu gagasan atau pengungkapan baik kata maupun kalimat yang dikeluarkan atau dikemukakan oleh si pembuat kepada orang-orang guna untuk menyampaikan pesan atau gagasan tapi secara singkat dan padat dan jelas. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada namanya koherensi atau kepaduan. Kepaduan adalah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah dan kalimat itu tidak bertele-tele, jadi singkat dan padat dan harus sistematis, tapi harus sesuai dengan kaidah ilmu bahasa Indonesia tentang kalimat. Dan kalimat yang padu menggunakan pola aspek-aspek verbal atau aspek verbal pasien, diantaranya harus ada predikat, kemudian kata kerja dan objek. Dua, ada namanya kesatuan atau bisa disebut juga kesatuan adalah gagasan kalimat efektif harus memiliki kesatuan gagasan dan mengandung ide satu ide pokok. Kalimat dikatakan memiliki kesatuan gagasan jika memiliki subjek, predikat dan puisi-puisi kalimat lainnya saling mendukung dan membentuk kesatuan tunggal. Dengan demikian, kalimat haruslah mengandung unsur subjek dan predikat sebagai unsur inti dalam sebuah kalimat. Kehadiran unsur-unsur lain, objek, pelengkap, ataupun keterangan hanyalah sebagai tambahan bagi unsur inti. Jadi, kesatuan gagasan kalimat intinya harus mengandung ada subjek, kemudian ada objek dan predikat. Kalau untuk keterangan itu hanya sebagai pelengkap. Contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya. Kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari betapa emosi itu seringkali merupakan tenaga pendorong yang amat kuat dalam tindakan kehidupan kita atau kesatuan tunggal. Kemudian contohnya yaitu dia telah meninggalkan rumahnya jam 6 pagi dan telah berangkat dengan pesawat 1 jam yang lalu. Ada yang namanya kesatuan gabungan, contohnya seperti ayah bekerja di perusahaan pengangkutan itu tetapi ia tidak senang dengan pekerjaan itu. Kesatuan yang mendukung pertentangan. Kau boleh menyusul saya ke tempat itu atau tinggal saja di sini. Kemudian contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat yang tidak jelas gagasannya, contohnya adalah kesatuan gagasan biasanya menjadi kabur karena kedudukan subjek atau predikat yang tidak jelas, terutama karena salah menggunakan kata-kata depan. Kesalahan lain terjadi karena kalimat terlalu panjang sehingga penulis atau pembicara tidak tahu apa yang sebenarnya yang mau dikatakan. Nah, kebanyakan kalimat tidak efektif adalah kalimat yang seperti ini, di mana kalimatnya terlalu panjang atau bertele-tele dan inti ataupun ide pokok dari satu kalimat tersebut tidaklah jelas apa yang mau disampaikan ke pembaca. Yang ketiga, ada yang namanya keparalelan. Apa sih keparalelan itu? Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya,
Jika kata kerja, harus kata kerja semuanya. Jika kata benda, maka harus kata benda semuanya. Contoh keparalelan adalah contoh yang salah adalah kata seperti ini. Harga bensin disesuaikan atau kenaikan secara bertahap. Itu merupakan kata yang tidak efektif karena tidak jelas, kemudian keparalelannya tidak ada. Bisa diperbaiki menjadi harga bensin disesuaikan atau dinaikkan secara bertahap. Ini merupakan kata yang benarnya. Kemudian ada ciri-ciri kalimat efektif yang keempat. Yang keempat adalah namanya kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel agar kalimat terlihat rapih dan bermakna sama. Kesejajaran dalam bentuk kalimat diperlukan. Kesejajaran ini contoh kalimat yang salah adalah maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif karena tidak ada kesejajaran dalam penggunaan bentuk-bentuk katanya. Bisa diperbaiki menjadi maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Jadi lebih dipersingkat dan juga lebih jelas. Yang kelima ada namanya kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Kehematan ini perlu kita terapkan dalam penggunaan kalimat efektif karena jika kata-katanya boros atau kata-katanya panjang, maka kebanyakan akan bertele-tele dan kita tidak bisa menemukan ide pokok dari kalimat tersebut itu apa sebagai pembaca. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan kehematan dalam menggunakan kata-kata. Yang pertama yaitu menghilangkan pengulangan subjek. Yang kedua menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi. Dan yang ketiga menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Kita akan bahas satu persatu mengenai tata cara melakukan penghematan dalam kata-kata membuat kalimat efektif. Oke, yang pertama, menghilangkan pengulangan. Contoh, ada kalimat, karena Nina tidak diundang, Nina tidak datang ke tempat itu. Ini merupakan kalimat yang tidak hemat dan juga tidak efektif. Bagaimana kita cara memperbaikinya? Yaitu dengan cara, karena tidak diundang, Nina tidak datang ke tempat itu. Udah seperti itu. Jadi ada beberapa kata yang dibuang. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponik kata. Contohnya seperti, di mana engkau menangkap burung pipit itu? Menurut saya juga ini kurang efektif, tidak efektif juga, kemudian terlalu bertele-tele dan tidak formal. Bisa diubah menjadi kalimat yang benarnya adalah di mana engkau menangkap pipit itu. Jadi langsung aja, tidak perlu ada kata engkau dan lain sebagainya. Oke, segitu saja mengenai kalimat efektif. Jadi bisa disimpulkan, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, namun kena untuk pembaca ataupun pendengar. Jadi tidak bertele-tele, kemudian tidak ada pengulangan kata dan lain sebagainya. Kemudian ada ciri-cirinya, diantaranya adalah 5 ciri tadi. Segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terakhir, saya mengajak, dikarenakan kita sekarang masih dalam situasi pandemi corona ini, untuk melakukan protokol kesehatan dengan melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak
agar kita semua terhindar dari virus ini. Sekian, terima kasih, semoga sehat selalu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.